Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar harian kali ini? Sabtu 14 Juni 2025. Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan Nisa kali ini di Dialog UMKM Magelang. Nanti juga keluarga Fas bisa tanya jawab dengan tamu-tamu istimewa kita siang hari ini di 081578709640-nya. Sudah hadir di studio Radio Fas FM bersama dengan Gus Halilul Rahman atau Gus Maman ini selaku Direktur Lembu Wikarta, dan juga Mas Fegi Rudianto selaku perwakilan dari Strawberry Kerincing Hill ya. Jadi pesona berbisnis strawberry, nanti kita tanya-tanya, tapi kenalan dulu sama narasumber atau tamu yang sudah hadir di studio Radio Fas FM siang hari ini. Assalamualaikum Mas Fegi. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah. Mbak Nisa. Alhamdulillah. Siang hari ini bisa bertemu di studio Radio Fas FM bersama dengan Gus Maman juga. Apa kabar ini Gus? Alhamdulillah Mbak Nisa. Alhamdulillah Kabar baik. sehat, kabar baik ya. Yang pasti cerah hari ini. Cerah, insya Allah. Panas Cuaca panas ini lumayan. Tapi denger kata strawberry ini menjadi seger ini ya Gus ya. Lumayan seger. Lumayan seger. Meskipun baru namanya saja Mas Fegi. Sudah terngiang-ngiang ya. Sudah Sudah terngiang-ngiang. Segarnya buah strawberry. Pesona berbisnis strawberry. Ada Mas Fegi Rudianto dari Strawberry Kerincing Hill. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu, selain namanya Fegi Rudianto, ini dari mana, asal dari mana, lalu membawa apa ini yang ke studio Radio Fas FM ya. Mas goreng barang iya, kenapa ada nasi goreng ini? Nah, nanti disampaikan juga sama keluarga Fas di rumah. Perkenalan dulu dengan judul Pesona Berbisnis Strawberry, Mas Fegi Rudianto dari Strawberry Kerincing Hill. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. keluarga besar Radio Fas FM. Perkenalkan, nama saya Fegi Rudianto, biasa dipanggil Rudi nggih, Mbak Nisa. Oh, Mas Rudi. Mas Rudi yang mudah, Mas Rudi atau Pak Rudi atau siapapun lah, monggo. Kak Rudi. Kak Rudi, Kang Rudi juga bisa nggih. Saya lahir asli dari Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang. Oke. Tepatnya di lereng timur Gunung Sumbing, ketinggian 1.300 sampai 1.600 dpl. Ya. Jadi mendengar ketinggian tempat langsung asumsinya stroberi cocok di situ kan, ngoten. Dingin. Dingin. Iya. Ya, alhamdulillah kami mempunyai destinasi pesona wisata dan pesona UMKM juga yang akhirnya harus berkesinambungan, yaitu wisata di Desa Mangli. Kebetulan kami mengelola di Strawberry Kerincing Hill. Jadi kita di situ ada wahana edukasi, kemudian wahana petik stroberi sendiri, bisa icip-icip, kemudian ada olahan dari produk stroberi itu sendiri, dari keripik daun stroberi, kemudian jus stroberi, kemudian ditambah lagi dengan es krim stroberi. Tapi karena pada kesempatan ini dari dataran tinggi harus ke bawah, itu es krimnya sampai sini sudah hancur. Sudah meleleh. Jadi Mbak Nisa dan keluarga besar Fas FM kalau mau lebih ngicip-ngicip lagi untuk masalah stroberi, nanti bisa datang ke lokasi kami, yaitu Strawberry Kerincing Hill yang berada di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang. Tepatnya di atas Silancur Highland. Waduh. Di atasnya. Iya. Berapa meter? Kurang lebih 400. 400. Iya. Aduh. Naik motor, mobil, apa jalan? Itu naik motor bisa, mobil bisa. Karena kebetulan lokasi kami berada di atas persis untuk parkir mobil. Dekatnya tempat parkir. Iya. Boleh. Malah lebih strategis. Strategis banget. Di situ juga bisa ngecamp, Gus. Setuju saya. Kapan Mbak Nisa ini? Teman-teman keluarga Sudah Fas. musim liburan.
Sebentar lagi liburan sekolah. Siap. Oke. Baik, terima kasih Mas Rudi. Ini kita panggilnya ya Kak Rudi ya di siang hari ini dari Strawberry Kerincing Hill. Tadi sudah disampaikan keluarga Fas ya, ternyata di salah satu tempat destinasi wisata di Kabupaten Magelang, salah satunya berada di wilayah Kaliangkri nih ya, di daerah Mangli dekat Selancur. Di sana ada yang namanya Strawberry Kerincing Hill. Ini jadi berupa seperti bukit atau seperti apa Pak Rudi? Itu sebuah lahan tapi memang agak berbukit sedikit dengan ketinggian 1.300-an Mbak Nisa. Jadi memang di situ sangat potensial sekali untuk terutama untuk sayuran dan buah-buahan terutama stroberi dan alpukat. Baik. Nah, jadi yang baru kita kembangkan ini stroberi, kemudian untuk buah 1-2 tahun ke depan mungkin Mbak Nisa bisa nanti lulur-lulur dengan alpukat Mbak Nisa. Jadi kita sediakan nanti ada lahan alpukat khusus di Desa Mangli. Sedang tanam di sana. Udah umur kurang lebih 1 tahun, jadi 2 tahun lagi insya Allah nanti petik alpukat sendiri di situ. Siap. Okay. Besok kabar-kabar Mas Rudi. Siap Gus. Biasanya ngabari ke kita itu ketika udah kejadian Mbak. Iya. Baik, ini di sana dengan potensi wisata yang kita tahu bahwasanya Kabupaten Magelang ini menyajikan banyak sekali tempat-tempat wisata. Muncul beberapa tempat wisata juga. Salah satunya adalah Strawberry Kerincing Hill yang menawarkan di sana ada wisata petik tanam stroberi dan pengolahan dari buah stroberi ini. Mulai dari kapan atau sejak kapan ini sudah ada? Alhamdulillah sebetulnya saya sendiri tuh merintis untuk stroberi itu dari tahun 2004 Mbak Nisa. 2004? Iya 2004 itu kita sudah sosialisasi ke masyarakat sebetulnya. Kemudian kita lanjutkan lagi di tahun 2007-2008 itu bersamaan dengan program Desa Mandiri Pangan. Itu pernah kita masukkan juga untuk stroberi karena memang di situ potensi untuk tanaman stroberi. Itu kita coba kita salurkan ke masyarakat, tapi ternyata masyarakat cuman seneng di awal-awal saja, tapi untuk pengembangan bisnisnya ternyata sampai saat ini mereka belum tertarik. Belum bisa. Belum tertarik nggih. Jadi ibaratnya kan biasanya ada satu tempat wisata yang hanya satu, orang Jawa bilang satu gebiaran gitu ya, tapi setelah itu tidak bisa continue mempertahankan sebuah usaha tersebut ini ya. Nah, dari 2004 sampai dengan 2025 ternyata masih tetap eksis dan terus berkembang untuk Strawberry Kerincing Hill ini sampai dengan saat ini. Bahkan keluarga Afas juga kalau bisa melihat ini ternyata dari olahan keripik daun stroberi ya. Nah, di sana selain wisata petik stroberi dan beberapa olahan stroberi, ternyata ada juga tempat-tempat di Strawberry Kerincing Hill ini juga menawarkan ada nasi goreng juga, tapi nasi goreng stroberi juga ini. Iya. Baru tahu saya. Baik. Baru ini Mbak Nisa ini. Baru kita ketahui ya, di sana ada salah satu menunya adalah nasi goreng jagung atau nasi goreng apa ini? Itu dibalik bisa di gimana ya? Nasi jagung goreng apa nasi goreng jagung? Jadi memang nasi ini kita suguhkan sebenarnya itu untuk ending nanti penutup sebenarnya Mbak Nisa, tapi Mbak Nisa keburu disampaikan. Enggak apa-apa. Keluarga Mas biar tahu ini apa, kenapa ada di piring, pasti juga sudah dilihat ini keluarga Fasia di siang hari ini ada salah satu menunya. Tapi kita spill tadi beberapa tempat di sana ternyata bisa menikmati nasi goreng jagung atau nasi goreng yang dimix dengan buah stroberi gitu ya. Iya. Baik, jadi kita kalau tempat-tempatnya seperti apa, fasilitasnya, kita ke stroberinya, pengembangan stroberi ini sampai dengan saat ini seperti apa Bapak Rudianto? Selain ini pengolahan tadi disebutkan, ada bikin es krim stroberi, ada juga petik stroberi. Setelah itu apa aja yang bisa kita dapatkan di Strawberry Kerincing Hill ini? Oke, makasih Mbak Nisa. Jadi di Strawberry Kerincing Hill ini karena alhamdulillah di Desa Mangli sekarang untuk potensi wisatanya bagus Gus. Jadi dengan destinasi wisatanya terutama diangkat dari Silancur Highland. Betul. Kemudian ada Mangli Skyview. Kemudian didukung lagi dengan penginapan atau glamping Gus. Jadi dengan adanya glamping kemudian villa atau penginapan itu alhamdulillah
pengunjung itu secara otomatis kita nggak usah marketing, nggak usah nawarin, itu sudah akan mampir untuk menikmati petik sayur sendiri, kemudian petik stroberi sendiri, kemudian ada yang salah satu atau banyak mungkin pengunjung yang dari luar kota itu justru malah ke desa itu pengen menikmati masakan-masakan lokal. Oke. Dengan dasar itu kemudian memang kami sebetulnya sejak tahun 2008 itu untuk pengembangan produk-produk lokal, olahan pangan lokal yang sekarang karena dulu makanan kecil saya itu nasi jagung Mbak Nisa. Tapi di akhir-akhir sekarang ini masyarakat justru beralih ke makan nasi beras. Nasi beras. Oke, jadi sekarang justru malah untuk mendapatkan nasi jagung itu sulit. Untuk itu saya mungkin sebagai generasi penerus desa itu punya mimpi. Dalam artian nasi jagung yang dulu jadi makanan saya dulu waktu kecil akan kita up kembali, akan kita kenalkan kembali. Dan ternyata alhamdulillah Mbak Nisa, jadi nasi jagung goreng ini untuk teman-teman para wisatawan dari luar, dari anak kecil sampai mahasiswa itu saya suruh nyicipin nasi jagung goreng khas Kerincing atau khas Mangli ini. Ternyata saya tanya, gimana Mbak, enak enggak? Kalau enggak enak enggak usah bayar gitu. Alhamdulillah Mas nambah lagi, Pak nambah lagi. Berarti kan ternyata enak. Jadi mereka itu pengennya kembali ke desa atau berwisata ke desa itu menikmati makanan tradisional. Mendapatkan langsung terpesona. Suasana di zaman-zaman dulu ini mendapatkan istilahnya suasana di sana dapat, dan beberapa menu variannya ternyata jadul ini yang dicari sekarang ini Gus ya. Karena kalau di kota sudah tidak ada atau jarang mungkin jarang. Tapi sejauh yang saya tahu ketika saya tinggal di Magelang sejak kecil memang belum pernah menemukan nasi goreng jagung Mas Budi. Baru hari ini saya dapat. Kalau di Jakarta saya sering menemukan tapi juga belum pernah mencoba. Tapi kalau lihat di timeline di sosial media itu ada yang jual, tapi saya belum pernah mencoba karena itu di sekitar Depok, di Bekasi, lalu di Bogor itu ada. Tapi kan cuma lihat di sosmed. Kalau ini di depan mata. Di depan mata ini ya, jadi nggak sabar. Baru sekali seumur hidup saya mendapatkan atau melihat nasi goreng jagung. Biasanya memang nasi jagung itu terkenal dengan lauknya itu gereh. Gereh Mbak Nisa, jadi gereh layur sama kudapan atau urapan ikan asin. Tapi untuk di Stroberi Kerincing Hill atau yang akan kita angkat nanti di Desa Wisata Mangli itu, nanti kita akan angkat nasi jagung goreng itu menjadi menu spesial atau nasi goreng jagung, nasi jagung goreng Mangli ya. Itu akan kita angkat untuk menjadi makanan makanan khasnya. Jadi kalau belum makan nasi jagung Mangli itu belum afdol kan gitu. Belum sempurna. Belum, berarti dia belum sampai ke Mangli betul ya. Betul. Selain itu untuk menu nasi jagungnya ini nanti ada juga pilihan Gus. Jadi untuk pilihannya nanti nasi jagung dengan lauk sambal kosek, sego jagung, gereh layur, tambah sayur godong jipang. Sayur godong jipang. Bobor. Jadi kalau udah bobor jipang itu waduh Mbak Nisa kalau ke sana mesti ketagihan. Gus kapan kita coba? Ya. Saya terbayang seperti bobor adas kalau di Ngablak ya. Kalau di sekitaran Sumbing itu memang banyak yang godong jipang. Saya sering ke daerah Bandungan, di daerah Kali Angkrik itu ketika hari raya disuguhinya ya sayur godong jipang itu. Sayur ada santannya tipis-tipis gitu ya. Sayur encer. Baik. Itu memang cocoknya dimakan dengan sambal kosek, lalu nasinya memang nasi jagung. Iya, cocok ini jadi. Kalau nasi beras itu kayaknya memang kurang afdol. Meskipun pada umumnya sekarang kalau hari raya nasinya masih nasi beras Mas ya. Tapi kalau kita mau menikmati keistimewaan bobor khasnya, sayur daun apa Mas? Labu siam. Itu memang nasi jagung. Baik ya. Jadi Stroberi Kerincing Hill ini Pak Rudi dikelola oleh masyarakat atau pemuda di sana, atau ini Pak Rudi yang mengelola dan mengembangkannya? Kebetulan kalau rencana dulu itu saya kembangkan, kemudian teman-teman pemuda atau petani lain bisa mengikuti saya. Tapi ternyata
sampai saat ini mereka belum, mungkin sudah kepengen, cuman bayangannya kan mungkin apakah sulit, apakah nanti pemasarannya gimana dan yang lain. Tapi ternyata ini belum banyak teman-teman petani, apalagi petani muda yang kepengen mengembangkan stroberi. Tapi alhamdulillah dengan adanya stroberi menjadi ikon wisata petik sendiri, itu kami juga bisa kerjasama dengan lingkungan sekitar, Mbak Nisa. Jadi untuk petik sayur sendiri, misalkan dari daun bawang, selada, cabai atau tomat, itu nanti kita kolaborasikan. Jadi masuknya tetap di Strawberry Kerincing Hill, tapi nanti bisa di situ bisa petik sayur juga bisa petik stroberi, bisa menikmati nasi jagung dan teh kerincing atau teh mangli. Teh mangli juga ada loh Mbak Nisa. Waduh, banyak potensi yang banyak sekali ini di sana Gus ternyata. Mas Rudi, bisa dibedakan atau dinarasikan bedanya teh kita yang umum kita dapatkan di sini dengan teh mangli? Apakah itu teh yang ditanam di lereng Sumbing di sana atau gimana? Ada Gus. Contoh ini. Terima kasih Gus. Ini memang teh kerincing itu, teh atau teh mangli itu memang biasa ditanam di galengan. Jadi sebagai penahan penyangga sebagai penyangga tanah yang karena kan bentuknya terasering ya. Jadi dulu itu sebagai penyangga tanah itu bentuk terasering itu, kemudian biar tidak longsor ya. Iya. Ternyata itu dipetik betul-betul murni daunnya Mbak Nisa. Jadi bukan tangkai atau yang lain. Jadi ini murni daun yang diolah sendiri dan itu tanpa pestisida. Jadi memang betul-betul murni organik, diolah sendiri pakai manual. Jadi pakai, kalau bahasanya diuleni. Jadi pakai alat bambu itu diuli gitu, habis itu disangan. Baik, berarti ini secara untuk pengolahannya masih pengolahan tradisional atau manual ini. Jadi originalnya itu kerasa terjamin. Ini ya. Asli ini. Baik, keluarga Fas, ini bisa dilihat di sini produk dari Strawberry Kerincing Hill. Di sana kita bisa dapatkan yang namanya teh kerincing ini namanya. Teh kerincing juga, teh mangli juga bisa. Ini dari daun teh pilihan tentunya ini ya. Dengan cap yang istimewa, capnya adalah strawberry. Iya, capnya. Jadi kita ini sebetulnya daun stroberi bikin teh atau seperti apa ini ya? Ternyata namanya adalah Strawberry Kerincing Hill, salah satu tempat destinasi wisata di wilayah Mangli ini keluarga Fas ya, yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh Bapak Rudi. Nah, dari usaha Strawberry Kerincing Hill ini Bapak Rudi ya, tentunya kan sudah meluas, sudah mulai banyak wisatawan yang tahu juga di sana, atau sampai dengan saat ini pengembangannya sudah seperti apa di sana? Alhamdulillah Mbak Nisa. Jadi perkembangan untuk stroberi karena kebetulan di wisata Desa Mangli itu kan banyak ke arah penginapan atau glamping ya Mbak Nisa. Jadi mungkin untuk penginapan atau bisa mungkin sunrise ya Mbak. Jadi Mbak Nisa, jadi sunrise itu kan mungkin kalau anak-anak kecil itu kan belum bisa tahu atau menikmati ya. Untuk itu saya coba memecah suasana dengan wisata petik stroberi ini. Jadi wisata petik stroberi ini sebagai pemecah suasana. Jadi minimal anak-anak nanti bisa lari-lari sambil petik sendiri stroberi, karena di situ juga ada kelinci juga Mbak Nisa. Jadi di Strawberry Kerincing Hill itu nanti ada, bisa kita kasih makan Nisa atau kasih makan kelinci. Maaf Mbak Nisa, kasih makan kelinci, kemudian ada ikan, kemudian di situ juga bisa berlatih anak-anak kecil atau bahkan mungkin orang-orang kota bisa berlatih bagaimana cara bertani di situ. Jadi bertani kilap. Jadi nanti dari mencampur media, kemudian cara menanam, kemudian nanti sampai hasilnya itu dibawa pulang mereka. Jadi yang mereka tanam ditinggal, kemudian hasil dari yang sudah saya tanam kemarin itu bisa dibawa pulang. Itu untuk edukasi. Jadi satu hari nanti di Desa Mangli atau satu hari di Kerincing itu nanti bisa tidak hanya menikmati stroberi tapi juga dapat ilmu. Jadi ada edukasinya. Jadi di sana memang sudah dikembangkan menjadi desa wisata ini Gus ya. Nah, belajar mencintai tanaman dan alam. Iya, langsung ini karena di bawah lereng Gunung
Sumbing. Ini kesegarannya, pesona alamnya yang memang luar biasa. Di sana setidaknya mendapatkan banyak ilmu tentang alam, cinta alam lebih dekat ini Gus ya, Iya. apalagi wisata Secara langsung. Sekarang ini memang untuk pengembangan wisata glamping ya. Ini jadi camping, camp bersama dengan keluarga. Ini lagi ngehits ini. Ngetren. Gus. Lagi ngehit di tahun-tahun ini. Nah, mempertahankan sebuah usaha ini kan juga sulit, apalagi dari 2004 ini pengembangan untuk wisata petik stroberinya dikembangkan lagi, punya ide bikin keripik daun stroberi nih Gus. Kita nggak pernah kepikir nih ternyata bisa di kalau kemarin-kemarin rekan-rekan UMKM kan sudah mengembangkan daun pegagan ini ya yang liar-liar. Nah, ini sekarang ini tanam stroberi, buahnya juga bisa dipetik, daunnya ternyata juga bisa jadi keripik nih Gus. Nah, untuk pemasarannya ini seperti apa Pak Rudi? Apakah saat datang ke sana kita bisa beli sebagai oleh-oleh atau juga dikembangkan secara sosial media? Alhamdulillah Mbak Nisa, untuk hasil produk dari kita dari stroberi. Jadi stroberinya itu memang kita sengaja untuk stroberi kita tidak menyediakan pack-packan Gus, Mbak Nisa. Jadi memang karena kita pengennya itu untuk wisata, jadi mereka biar memetik sendiri, milih sendiri, mencoba merasakan sendiri seperti apa tuh susahnya atau enaknya untuk petik sendiri itu. Jadi ada pesona tersendiri untuk petiknya. Kemudian untuk jus sama es krimnya itu kita bikin paket Mbak Nisa. Jadi ketika masuk ke Strawberry Kerincing Hill itu kita ada tiket 10.000. Baik. 10.000 itu nanti ada pilihan itu mau milih dapat jus atau strawberry. Jus strawberry atau mau milih es krim. Jadi Jadi gitu. harga tiket masuk ke Strawberry Kerincing Hill 10.000. 10.000. Iya. Ada paket pilihannya. Ini mau menikmati es krim atau itu jus strawberry. Jus strawberry. Lalu untuk wisata petik tanamnya ini seperti apa? Apakah nanti kalau misalnya petik lalu ditimbang, setelah itu boleh bawa pulang dengan harga 1 kilo yang sudah dipetik atau seperti apa Pak Rudi? Iya Mbak Nisa, untuk wisata petiknya mereka bisa setelah masuk kemudian mereka ambil keranjang gunting. Kemudian kalau pengen foto-foto selfie dengan caping, ada caping yang kita cat dengan warna stroberi juga. Jadi mereka bisa membawa caping, pakai caping sambil metik. Kemudian nanti kita arahkan cara metiknya. Kemudian nanti dipilih yang disukai atau dikendaki warnanya yang seperti apa. Karena alhamdulillah Mbak Nisa, jadi kalau nanti Mbak Nisa atau Gus datang ke Strawberry Kerincing atau ke Mangli, nanti bisa icip stroberi kita. Stroberi kita itu luar biasa. Jadi dibanding dengan stroberi lain, stroberi dengan warna masih agak putih merah sedikit aja sudah manis. Sudah manis. Jadi memang karena mungkin tempatnya yang berada di lereng tinggi itu ya. Lereng timur mungkin Gus. Jadi karena ada di lereng timur, kemudian sinar matahari pagi langsung. Beda ini. Memang hasil. beda. Bisa di warga Fast FM mungkin kapan-kapan bisa nyobalah singgah di Strawberry Kerincing Hill. Makanya kita bikin paket rombongan. Ya. Kita siapkan dulu itu Gus ya. Kayaknya untuk tahun depan ini pesan untuk Bu Emil untuk disiapkan acaranya temu pendengar di sana, kayaknya menarik Mbak Nisa. Setuju kayaknya ini. Iya. Terus itu per onsnya kita bandol dengan harga Rp10.000. 10.000. Itu masih murah Mbak Nisa, karena di wisata lain itu kalau hari libur atau weekend itu bisa mencapai 150 sampai 200.000 per kilo. Nah, kalau kita mau libur atau tidak, kita masih pasang harga tetap segitu. Jadi paling enggak untuk nilai ekonomi kita sudah masuk, mereka juga tidak merasa keberatan. Ada 2 pertanyaan Mas Rudi berkaitan dengan stroberi. Yang pertama, stroberi itu apakah mengenal musim? Lalu yang kedua, sejauh yang saya kenal pertama kali dengan stroberi itu kan daunnya buat pakan ulat sutra. Apakah di sana juga pernah dikembangkan? Itu beda Gus. Kalau itu daun murbei namanya. Oh beda ya. Iya Gus. Murbei sama stroberi beda. Jadi itu kalau batang sama kan dulu. Murbei itu teman kerabatnya blueberry. Kalau di luar negeri jenis berry itu kalau murbei. Tidak keluar buahnya untuk murbei. Ada buahnya kalau murbei. Kalau ini stroberi. Jadi hanya diambil buahnya. Iya. Oke.
Tapi daunnya ternyata bisa. Malah enak buat keripik. Iya, itu dia. Untuk pertanyaan pertama, apakah panennya itu atau berbuahnya itu setiap masa tertentu atau bisa setiap waktu? Siap Gus, terima kasih. Akan kita coba kita jawab deh Gus. Jadi stroberi itu sebetulnya tanaman yang kalau kita bilang tanaman paling mudah itu stroberi sebenarnya Gus. Cuman karena harus tertib Gus, jadi perawatannya itu harus setiap, mungkin bahkan karena kalau kita penanamannya luas harus setiap hari kita Siangi. pelihara, kita siangi. Jadi siklusnya itu pembibitan itu 7 sampai 15 hari. Kemudian kita pindah tanam itu nanti dari pindah tanam sampai umur 15 hari setelah tanam itu sudah mulai muncul bunga. Bunga. Nggih. Oke. Terus nanti dari bunga sampai buah itu 15 sampai 20 hari sudah merah. Cepet ya? Iya. Cepat Ketika habis keluar bunganya kita petik, itu akan berhenti 15 hari kemudian sudah berbunga lagi. Tapi dengan syarat Gus, Apa itu? air jangan sampai kekurangan. Jadi Nggih. jangan sampai kurang air. Iya, kalau jadi untuk tanaman stroberi. bisa dikatakan tidak mengenal musim. Ketika musim hujan itu kebanyakan air. Iya. Jadi bagaimana kita mengatasi untuk kebanyakan Oke. air? Harus dibikin betul-betul tuntas atau Iya, atus nggih. ya. Cuman kalau di musim kemarau itu yang Iya. agak berat juga karena itu harus menyirami tiap hari. Harus ngambil airnya dari bawah berarti. Alhamdulillah kalau di Desa Mangli untuk air dari atas Dari atas masih sumber ada air ya? masih ada ya. Nggih. Jadi termasuk kalau di sana tanahnya juga, kontur tanahnya juga subur ini Gus, Iya. dan perawatannya air juga mudah ini, apalagi di tempat yang berhawa sejuk ternyata bisa tumbuh dengan baik kalau stroberi. Nah biasanya kan ada juga Pak, kalau kita tanam stroberi ini banyak daunnya yang rimbun tapi buahnya sedikit. Nah ini juga pengaruh kalau di wilayah di ketinggian, kalau di sini misalnya ditanam di sini, ini juga apakah pengaruh untuk buahnya, Pak? Ya itu sebetulnya kunci sukses dari stroberi. Jadi kunci sukses dari penanaman stroberi itu kenapa kok orang mungkin merasa kayak kok perawatannya riwil atau perawatannya terlalu rumit gitu. Sebenarnya tidak. Jadi ketika kita lalai dalam perempelan daun itu ya Mbak Nisa. Jadi kan daun dikatakan Mbak Nisa tadi ada rimbun, ada Rimbun. ternyata kuncinya gini Gus. Jadi ketika daunnya rimbun untuk keluar buahnya itu akan sulit. Susah. Oke. Oke, jadi ketika setelah berbuah kemudian akan muncul daun banyak, kemudian habis stroberinya itu nanti langsung kita rempel untuk daunnya. Oh, Jadi harus kita dikurangi. sisakan 3 sampai 4 daun aja Mbak Nisa. Oke, Jadi seperti betul-betul kelihatannya nggak ada daunnya. Makanya kalau teman-teman muda-mudi ABG itu kurang suka. Karena untuk selfie kan nggak ada daunnya. ya. Gitu. Jadi Iya. mereka maunya Pak ini kok nggak ada daunnya buat selfie jelek kan gitu. Oke. Padahal kita kan yang akan kita perlukan kan bukan untuk Buahnya. selfie-nya tapi untuk buahnya. Nah, ternyata ketika kita lalai dalam perempelan daun itu daun-daun tua itu nanti akan mengurangi produktivitas buah gitu Mbak Nisa. Jadi itu merupakan kunci utama membuat pengaturan buah di situ di perempelan. Nggih. Baik, jadi seperti itu. Kalau Gus Maman sudah kebayang tanaman stroberinya seperti apa? Ya. Atau baru murbe tadi, saya ingatnya. Terbayang. Murbei maupun kalau murbei itu kan ada batangnya. Iya, betul nggih Gus. Kalau stroberi kan tidak Iya, ada berada di, batangnya. biasanya kalau di sini ditanam di polybag Ya, gitu. betul. Sudah ketemu berarti. Sudah terbayang. Baik, keluarga Fas, Anda bisa tanyakan bersama dengan Bapak Vegi Rudianto selaku rekan dari Strawberry Kerincing Hill dan juga Gus Maman juga Direktur Lembu Wikarta, dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini tetap di Dialog UMKM Magelang. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi di Dialog UMKM Magelang, masih bersama dengan Nisa dan juga Bapak Rudi dari Strawberry Kerincing Hill dan juga Gus Maman selaku Direktur Lembu Wikarta. Anda bisa sampaikan untuk tanya jawab di siang hari ini melalui 0815 78709640-nya. Seperti yang kita tahu juga bahwasanya beberapa destinasi wisata mulai banyak bermunculan di Kabupaten Magelang, salah satunya di beberapa lereng Sumbing dari wilayah Kaliangkung
Jangkrik naik ke atas ini banyak sekali beberapa tujuan wisata. Salah satunya adalah keluarga Fas bisa datang ke Strawberry Kerincing Hill. Masuk dengan harga 10.000. Ini bisa pilih di sana mau menikmati es krim juga bisa ini ya. Tadi sudah diinformasikan sama Pak Rudi, dan ya di awal tadi kita sudah sebutkan bahwasanya di sana juga bisa menikmati nasi goreng jagung atau nasi jagung goreng. Ini dibalik-balik ya. Yang benar mana itu? Nggak tahu ini ya. Nah, kenapa disebutkan juga? Apakah di mix dengan strawberry, ada buah stroberinya, atau memang di sana di Strawberry Kerincing Hill ini ada menu khasnya yang paling utama ini adalah nasi goreng jagung ini, atau masih ada menu lainnya seperti nasi megono atau apa itu Pak Rudi? Makasih Mbak Nisa. Jadi memang untuk menu utamanya kita yang akan menjadi khas atau spesialnya itu nasi jagung goreng sama nasi jagung mangli. Jadi nasi jagung mangli itu yang tadi saya sampaikan. Jadi biasanya teman-teman wisatawan itu akan request dulu. Jadi reservasi dulu. Okay. Jadi 1 minggu atau 3 atau 5 hari sebelumnya mereka akan reservasi, akan telepon kita. Pak, minta tolong disiapin nasi jagung goreng, kemudian nasi jagung ala mangli. Nasi jagung ala mangli itu isinya tadi, jadi nasi jagung, kemudian ada bobor jipang itu, kemudian ada sambal hijau atau sambal kosek tadi, kemudian ada gereh layur. Gereh layur sama tempe garet Mbak. Jadi tempe uyah bawang yang digaret-garet itu. Tempe garet. Tempe garet. Tempe pecah. Tempe pecah. Tempe garet. Kalau tidak tempe garet mereka akan minta menu lombok ijo tempe Mbak. Okay. Apa itu Mas? Jadi lombok ijo. Jadi lodeh. Sayur lodeh. Iya, sayur lodeh tapi tempe. Ya. Itu jadi dikasih santan yang encer tadi, jadi hampir sama. Itu cocok banget untuk menu nasi jagungnya. Jadi kapan Gus Maman, Mbak Nisa dan keluarga besar Fas FM mungkin bisa nyoba reservasi dulu, atau nanti kita siapkan untuk menu tersebut. Memang kebanyakan bilangnya luar biasa enak, tapi mereka biasanya akan WA Mbak Nisa. Jadi setelah karena ketika di dataran tinggi dengan udara dingin mereka kan makannya kan lahap. Nah, ketika turun sampai kota mereka akan bilang, Pak Rudi perut saya. Jadi beberapa wisatawan yang sudah datang ke sana memberikan testimoni yang berkesan untuk Strawberry Kerincing Hill. Ternyata kalau mau menikmati beberapa varian menu yang disebutkan Pak Rudi, kita reservasi dulu, atau misalnya kalau datang dadakan ini juga bisa Pak. Datang dadakan bisa Mbak Nisa, cuman nunggu paling nggak 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Ya nggak apa-apa Mbak Nisa. 30 sampai 1 jam kan bisa jalan-jalan lihat strawberry dulu. Petik-petik strawberry dulu. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya juga bisa. Cuman karena mungkin beberapa wisatawan yang datang ke sana kan maunya begitu petik-petik, setelah itu menunya datang gitu ya. Jadi maunya cepat gitu. Tapi kalau dadakan ternyata tetap bisa ya Pak. Kalau dadakan bisa yang nasi jagungnya goreng Mbak Nisa. Jadi kalau sayur tetap akan kita sediakan fresh, karena kalau kita tidak fresh nanti kurang bagus juga. Jadi kalau misalkan sayur nanti kita sayur pagi atau sayur kemarin kan nggak mungkin akan kita tampilkan atau kita sajikan. Jadi kalau untuk sayur jipang atau sayur labu siamnya paling kalau fresh minimal 15 sampai 30 menit. Gitu Mbak Nisa. Nah, jadi dibuatnya ini masih dalam keadaan fresh ini Gus ya. Nah, harganya berapa ini Pak? Kalau kita misalnya mau reservasi, misalnya 1 orang per orangnya untuk menikmati nasi goreng jagung atau nasi jagung mangli ini. Untuk menikmati nasi jagung goreng mangli itu cukup dengan 15.000 sampai 20.000 Mbak Nisa. 15 sampai 20.000 itu sudah ada, mau pilih paket nasi jagung atau paket nasi jagung mangli yang dengan olahan sayurnya tadi. Baik, ternyata sudah dapat ada sangat sayurnya. Sangat terjangkau. Sudah ada lauknya berupa ikan asin itu ya Pak ya. Iya. Terus ini kalau nambah ini juga masih boleh. Kalau lauknya minta telur ceplok bisa? Itu cocoknya tidak dengan telur ceplok Gus Maman. Cocoknya dengan telur dadar yang digulung itu Mbak Nisa. Jadi telur dicampur dengan irisan daun bawang sama
cabai rawit, kemudian digoreng, kita Iya, betul. gulung, kita Setuju, iris setuju. kecil-kecil. Waduh, cocok banget nih. Ini Dari sudah awal yang diceritakan makan, Iya. makan, tapi hanya satu warna yang disajikan sebagai contoh. baik keluarga Pas ya. Tadi sudah diinformasikan sama Bapak Rudi dari Strawberry Kerincing Hill. Anda bisa sampaikan untuk bertanya jawab di siang hari ini. Terima kasih juga buat yang bergabung siang hari ini. Saya usul, mungkin kalau dikembangkan bisa tidak di sana. Misalnya ada wisata edukasi sapi perah Denmera sendiri. Ini juga menjadi salah satu wisata yang sensasional. Saya Komarudin yang ada di Kaliangkrik. Sekedar usulan ini Pak, biar menambah ragam. Ini terima kasih, kita tampung, kita terima usulannya. Tapi kalau misalnya untuk pengembangan sapi perah, apakah juga bagus Pak di atas sana? Sebetulnya bagus Mbak Nisa, cuman karena kebiasaan masyarakat di sana belum ke arah sapi perah, masih menata ulang, Ya. jadi harus Oke. harus ada pelatihan dan yang lain. Tapi kalau nggak sapi perah ada solusi lain Mbak Nisa. Jadi saya dulu pernah punya rencana untuk kambing etawa. Oh, Jadi kambing perah etawa juga ya? yang perah kita ambil susunya, Oke. itu kan Susu juga kambing. edukasi anak-anak untuk meras Iya. susu pakai kambing juga bisa. Bisa, Jadi kan kalau sapi perah terlalu besar kita ambil kambing aja. Kambing Itu mungkin perah, terima kasih masukannya Pak Komarudin. Jadi insya Allah kami juga pernah mau ke arah situ, cuman Iya. karena itu harus kita mendatangkan kambingnya juga sekarang kambing murah nggak bisa, jadi kambingnya juga harganya lumayan mahal. Kalau saya gini Mbak Nisa, menanggapi Pak Komarudin itu. Iya. Kalau itu mau dikembangkan itu berkaitan dengan kelompok atau ekosistem yang sudah berjalan di situ. Kalau memang di kampung itu belum ada ekosistem sapi misalnya, peternaknya belum ada, Iya. mungkin kandang, pakannya, berarti kita kan harus menata dulu sebelum sapinya datang. Karena kalau sapi sejauh yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, itu di lereng Sumbing yang bagian bawah. Ini sementara yang Mangli itu kan di atas 1.000. Iya. Kalau Sumbing yang di bawah 1.000, yang di 800, 700 di atas permukaan laut itu masih banyak yang apa itu ngingu sapi, yang apa Iya. namanya? Ternak sapi maksudnya. Ternak sapi. Banyak karena yang di bagian bawah, di bawah 1.000 mdpl itu rumput relatif masih mudah ditemukan Iya, betul, nggih, Gus. daripada yang di atas. Iya. Jadi sebagai usulan Mas Komarudin, oke, atau mungkin nanti bisa dikembangkan oleh desa di bawahnya Mangli, Pak Rudi. Ya, siap nggih. Ya, kira-kira gitu. Baik. Kalau itu menjadi bagian dari edukasi wisata Iya. berkaitan dengan Mangli, Selancur, dan lereng Gunung Sumbing pada umumnya, itu kan kita tidak bisa, maksudnya itu Mas Rudi kan tidak bisa sendirian. Iya. Dia harus selalu berkomunikasi dengan desa-desa lain. Mungkin 3, 4 sampai 5 desa yang ada di sekitar situ itu untuk Iya. saling berkomunikasi, dan yang paling utama menurut saya itu marketingnya bareng-bareng Mas Rudi. Iya, betul nggih. Jadi sekali pemasaran, Iya. Mas Rudi di Mangli menawarkan nasi goreng, lalu desa di bawahnya menawarkan edukasi sapi perah misalnya, Iya. lalu yang selanjutnya tanam tanam dan petik buah stroberi, atau mungkin juga tanam lombok, Nggih, sayuran. bisa, atau sayuran, itu kan sangat mungkin. Karena yang paling murah dan mudah untuk wilayah Kabupaten Magelang ini menjual wisata yang sudah ada, Mbak Nisa. Iya. Jadi kita tidak perlu mengada-adakan. Mohon maaf Mas Rudi, yang namanya stroberi atau tanaman-tanaman sayuran yang ada di sana itu memang sudah ada sejak mungkin ratusan tahun yang lalu. Iya, kan? betul nggih Gus nggih. Tinggal kita hari ini yang muda-muda itu memasarkan dan mengemas lebih yang Menggali lebih- potensi lagi. menggali Iya. potensi. Iya. Dan yang paling penting, kita harus cerdik dan cerdas mengkampanyekan yang secara instagramable, kira-kira kan gitu. Iya, jadi sekarang ini juga harus melek dengan perkembangan teknologi Iya, betul juga. Mbak Nisa nggih. Nah, di sana juga apakah Pak Rudi sebagai pengelola Strawberry Kerincing Hill tadi kan sudah diinfokan reservasi dan juga menjual via sosmed ini ya. Iya. Jadi butuh yang namanya untuk beberapa orang yang bisa untuk promosi secara sosial media ini ya. Jadi pelatihan-pelatihan, mengikuti beberapa pelatihan pasti juga dilakukan sama Pak Rudi dan rekan-rekan di sana. Iya, nggih Mbak Nisa. Untuk pelatihan memang kita agak inten karena
perkembangan wisata di Desa Mangli itu luar biasa nggih untuk dari mulai tahun 2020 setelah Covid ya Mbak Nisa. Jadi setelah Covid ternyata Mangli ini muncul. Apalagi dilanjutkan dengan wisata terusan di Nepal Van Java Mbak Nisa. Jadi alhamdulillah juga ini kebetulan saya juga diamanai menjadi ketua BUMDes yang ngurusi untuk perwisataan di Desa Mangli. Jadi alhamdulillah. Setuju saya. Jadi kita memang sekarang mulai bikin paket wisata Mbak Nisa. Jadi ada paket wisata sehari di Desa Mangli. Itu nanti kita bisa jalan-jalan sambil pelatihan untuk edukasi pertanian. Kalau ngersake juga nanti bisa trip. Jadi trip dari Mangli menuju ke Nepal atau negeri sayur di Sukomakmur, nanti kembali lagi menikmati nasi jagung di Strawberry Kerincing Hill. Jadi paketannya itu, jadi nanti bisa calling ke saya untuk paket wisata di Desa Mangli. Jadi tidak hanya Desa Mangli saja, tapi nanti akan kita teruskan untuk paket wisata trip jeep. Jadi jeep atau ojek. Jadi trip pakai motor ataupun Jeep itu insya Allah sudah kita sediakan semua. Sudah mulai berkembang ini Pak Rudio di sana. Nah ini kita sampai juga di tahapan dengan adanya usaha pengembangan wisata. Tahu kalau desa wisata di sana ternyata bisa dikembangkan lagi, Strawberry Kerincing Hill. Kalau secara profit dan manfaat ini ya untuk warga di sekitar, apalagi mengangkat beberapa UMKM juga, atau sekarang ini sudah bekerja sama tidak hanya Strawberry Kerincing Hill produk-produknya, bisa produk yang lain selain tadi juga teh ini ya Pak Rudi. Alhamdulillah untuk saat ini kita lebih cenderung ke sayur fresh Mbak Nisa. Baik. Jadi ternyata teman-teman wisatawan dari luar kota itu mereka akan lebih suka untuk menikmati sayur fresh. Jadi mereka akan petik sendiri dengan selfie-nya dan kemudian mereka panen sendiri, di packing sendiri, dibawa pulang. Ternyata itu salah satu pengembangan sekarang jadi tidak hanya kita yang menikmati, tapi ternyata masyarakat atau petani lain sudah mulai menikmati atau merasakan pentingnya saya nanam ini. Ternyata dipetik. Kalau petik sendiri kan kadang kalau di pasar cuma 5.000, itu berapa Bu? Pinten Mbah? 10.000, 20.000 kan mereka tetap akan dibayar. Itu salah satu keuntungan dari paket wisata yang kita kembangkan. Jadi gini Mas Rudi. Jadi mereka yang datang itu sesungguhnya dalam tanda kutip kan tidak beli sayur itu. Iya, betul. Yang mereka beli itu kan memetik sendiri. Sama bisa foto langsung. Itu yang mahal. Yang mahal itu. Yang tidak bisa didapatkan di pasar gotong royong. Ya, karena beda tentunya ya untuk rasanya, suasananya dapat suasana di sana. Baik, ini ternyata istimewa ini keluarga Fas. Untuk Anda bisa dijadwalkan untuk datang ke Strawberry Kerincing Hill ini ya. Alamatnya ini bisa diulang lagi kalau keluarga Fas ini mau berkunjung mengagendakan besok liburan. Apalagi sudah mau liburan sekolah ini. Udah masuk liburan ini Mbak Nisa. Nah, jadi bisa reservasi, nomornya juga boleh disebutkan ini Pak Rudi. Silakan Mas Rudi. Alamat dan nomor WA-nya. Terima kasih Mbak Nisa, Gus Maman. Jadi kepada keluarga besar Fas FM dimanapun Anda berada, terima kasih. Saya Fekri Rudianto memperkenalkan Desa Wisata Mangli dengan berbagai pesona wisatanya, terutama sunrise-nya, kemudian bisa petik sayur, dan yang tidak kalah penting lagi bisa petik stroberi di wisata kami Strawberry Kerincing Hill, di mana selain bisa petik stroberi, di situ nanti bisa diagendakan juga untuk bisa camping dengan keluarga. Setuju. Camping dengan keluarga. Mau daftar ini Mas Rudi. Bisa menikmati nasi jagung atau makanan khas di Desa Mangli, nanti bisa reservasi. Jadi harga insya Allah masih terjangkau, walaupun di wisata kita harga tetap harga normal, harga standar, dan masih terjangkau. Teman-teman keluarga besar Fas FM nanti bisa reservasi ke nomor HP saya, Fekri Rudianto 0813 2633 4213. Jadi keluarga besar Fas FM yang dibutuhkan apa, nanti kita siap untuk membantu. Dari trip
jeep, trip motor, kemudian mau pesan villa atau penginapan berupa glamping atau camping, nanti akan kita sediakan. Mau yang jauh dari tempat parkir atau mau yang dekat nanti akan kita siapkan dari kami. Begitu. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, Setuju, terima Mbak, Mas kasih, Rudi. Pak Rudin ya dari Strawberry Kerincing Hill sebagai closing juga untuk Kak Gus Maman, monggo. Ya, terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mas Rudi atas kehadiran di Radio Fas FM. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Mas Rudi dan teman-teman dalam rangka mempromosikan wisata Magelang dan sekitarnya. Saya sangat mengapresiasi karena Mas Rudi berhasil menjual perkara atau barang yang tidak perlu mendatangkan dari luar. Iya. Mas Rudi menjual apa yang ada di sekitarnya. Iya. Yang sesungguhnya teman-teman lain yang di Magelang itu juga punya barang seperti yang dimiliki oleh Mas Rudi. Mungkin kalau mau dibedakan hanya tempatnya saja. Kalau mau disederhanakan, sesungguhnya Mas Rudi itu kan menjual suasana, menjual matahari, menjual hawa. Betul, Yang Mbak Nisa, saya, Mas Slamet, Mbak Emil itu sebenarnya di sekitarnya juga mempunyai. Akan tapi memang yang tidak dimiliki oleh selain Mas Rudi memang tempatnya. Dilalah Tuhan memberikan tempat Mas Rudi di ketinggian di atas 1000 yang secara derajat dingin dan hangatnya berbeda. Nah, point of view-nya hari ini dengan Mas Rudi itu adalah bagaimana kita kreatif mengemas apa yang ada di sekitar kita. Tidak perlu kita pusingkan dengan tanahnya, tidak perlu kita pusingkan dengan tempatnya, tidak perlu kita pusingkan dengan sarana dan prasarana, maksudnya jalan atau jembatan dan seterusnya. Toh di Papua itu meskipun jembatan tidak sebagus yang ada di sini, orang tetap berbondong-bondong datang ke Papua. Padahal untuk menyeberangi sungai yang bahkan lebih lebar dari sini, ternyata banyak orang yang bisa menjual. Itu tidak ada jembatannya, bahkan jalannya tidak bisa dilalui motor, apalagi mobil dan seterusnya. Jadi point of view-nya itu adalah menjual cuaca yang pertama. Lalu yang kedua yang perlu dipahami oleh kita semua ketika berwirausaha, kita memang tidak bisa memaksakan apa yang tidak ada di diri kita. Misalnya tadi ada usulan dari Mas Komar untuk dikembangkan sapi perah kan gitu. Iya, betul. Kalau ekosistemnya di situ tidak biasa beternak sapi, kita tidak perlu memaksakan. Karena berarti ekosistem peternak sapi itu kalau di lereng Sumbing kan memang di bawahnya rata-rata. Di ketinggian 700, 800 sampai 900 itu masih banyak. Tapi kalau di atas 1000 memang jarang karena kaitannya sama rumput. Jadi point of view-nya itu adalah memanfaatkan atau mengkreasi, mengkolaborasi potensi yang ada di situ. Saya yakin Mas Rudi kan tidak sendirian di sana. Pasti ada temannya, entah itu pemuda, entah itu Pak Kades, entah itu Pak RT yang saling tumpang-tumpangan atau saling bekerja sama untuk mensukseskan dan mempromosikan Mangli dan potensi-potensi wisata yang ada di sana. Mas Rudi ketika menawarkan marketingan kepada halayak melalui Instagram atau Twitter atau Facebook bahwa di Mangli itu kalau melihat matahari terbit indah sekali. Tapi Mas Rudi ketika menyiapkan perangkatnya di sana kan tidak bisa sendiri. Pasti melibatkan banyak orang. Disitulah pentingnya kita harus melihat ekosistem atau teman-teman yang ada di sekitarnya ketika itu mau ditawarkan kepada masyarakat. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Gus Maman selaku Direktur Lembui Karta dan juga Mas Fegi Rudianto atau Mas Rudi dari Strawberry Kerincing Hill. Sukses untuk Strawberry Kerincing Hill. Siap Mbak Nisa, terima kasih. Terima kasih keluarga Fas untuk kebersamaannya. Insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi di Dialog UMKM dari kawasan Tegalrejo Magelang. Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.